Good day semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman di seluruh dunia. Selamat datang kembali di World Vaccine Update episode 8, kali ini Senin 15 Maret 2021. World Vaccine Update adalah forum sharing antar warga Indonesia di seluruh dunia, terbuka bagi semua kalangan, yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai vaksin COVID dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, dan dibantu oleh tenaga medis dari seluruh dunia. Pada acara ini, kami juga menghadirkan musik, di mana semua teman-teman yang ingin berpartisipasi melalui lagu juga dipersilahkan mengontak admin. Pada hari ini, kita ada beberapa tamu khusus. Izinkan saya menyapa satu persatu. Yang pertama yaitu Bapak Rosan Ruslani, yang sebentar lagi akan kita tunggu kedatangannya di Amerika Serikat. Beliau juga Ketua Umum Kadin. Lalu yang kedua ada Mbak Petra Ferianto, kakak saya dari Padepokan Bagong Kussudiarjo, yang kemarin baru saja dikunjungi oleh Pak Jokowi untuk program vaksin seniman. Dan juga ada Mas Butet Kartarejasa, dan ada teman-teman lain. Dan secara khusus diri saya akan menyapa Mbak Yaya dari Arya Yatusi yang akan nanti membawakan lagu. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa, perkenankan saya untuk memperkenalkan tim dapur yang terdiri dari rekan-rekan dari Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Yang pertama adalah Mas Adam dari Surabaya. Beliau ini baru umurnya 19 tahun, dia tuh video editor kita. Jadi kalau mau ada yang ganti-ganti foto biar lebih cakep, bisa hubungin Mas Adam langsung. Terima kasih Mas Adam. Lalu ada Ibu Vira dari Austria, Ibu Siska dari Belanda, Mas Didi dari Pittsburgh. Kalau nggak ada Mas Didi, kita nggak tayang ini. Dan tetangga jauh saya, Mas Praben Saputra dari Fishkill, New York. Ada Mas James dan saya dari New York juga. Ada Mbak Sadrina dan Mbak Laura dari Kompas TV. Dan ada senior saya, namun beliau itu tidak bisa hadir hari ini karena besok harus vaksin kedua, yaitu Mas Iwan Gimbal dari Bekasi. Dan kami juga punya penasehat dari Washington DC, yaitu Pak Adi Harsono. Nah, seperti biasa, setiap minggu acara ini dibuka oleh sedikit kata sambutan dari Pak Adi. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Pak Adi untuk membuka acara ini. Silahkan Pak Adi, waktu dan tempat saya serahkan. Seperti biasa kita bilang good days, karena kita berada di berbagai tempat di dunia dengan jam yang berbeda-beda. Dan hari ini kebetulan di Amerika, itu daylight saving kita sudah maju 1 jam, jadi selisih dengan Indonesia WIB adalah 11 jam ya. Nah, selamat datang Pak Rosan, kami gembira sekali dan menunggu Bapak di Washington DC. Sudah tidak sudah kangen sekali ini ya, semoga April lah bulan depan kita sudah bisa berjumpa di sini, kita berdoa itu. Dan ini luar biasa, episode ke-8, terima kasih kepada Lia dan tim dapur yang terus bekerja keras untuk menghidupkan acara vaksin sharing ini. Saya kira ini penting, misalnya baru aja saya dengar tadi pagi, kebetulan Pak Ibu Dubes kita di Kuba, dia harus pergi PCR test, nanti dia akan gabung. Dia beritahu bahwa di Kuba sebenarnya ada 2 vaksin, gitu loh. Ya, jadi itu kan sesuatu yang baru bagi kita, ada 2 vaksin, dan kita sebenarnya sudah tahu bahwa Kuba adalah negara yang mempunyai public health yang mungkin yang terbaik, ya salah satu terbaik di dunia lah ya. Cuma karena di-contain oleh Amerika, sehingga kita jarang dengar dan dia juga sulit berkembang. Ya, padahal Bu Dubes nanti bisa sharing juga bagaimana Kuba itu kerjasama di sumber daya manusia dalam bidang kesehatan dengan Indonesia. Ya, itu jadi penting sekali. Saya harapkan acara begini tiap minggu bisa diikutin. Pak Rosan juga bisa bantu terus mendorong teman-teman untuk ikutin dan saling sharing, itu penting sekali. Ya. Terima kasih lagi dan selamat mengikuti acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi, dan sekarang saya ingin mengundang Mbak Yaya, Mbak Arya Yatusi untuk memperkenalkan diri. Silahkan Mbak Yaya, waktu dan tempat saya serahkan. Suaranya masuk Ibu? Masuk. Masuk.
Baik, selamat malam kepada Bapak Rosan dan juga Mas Butet sekalian, semua yang sudah hadir di sini, dan selamat malam juga untuk Bulia dan rekan-rekan sekalian. Saya Yaya dari Universitas Negeri Jakarta. Saya dulu ngambil jurusan musik, angkatan 2012. Kebetulan kemarin video yang berjudul Lilin-Lilin Kecil dinotis oleh Ibu Lia untuk ditampilkan di acara pada malam hari ini. Nah, untuk proses kolaborasi tersebut, saya perwakilan dari UNJ 2012, Musik 2012. Waktu itu karena memang lagi gencar-gencarnya pandemik, jadi kami berinisiatif untuk membuat kolaborasi jarak jauh, dan lagu pilihannya adalah lagu Lilin-Lilin Kecil ini. Yang punya inisiatif untuk membuat karya ini adalah teman saya, namanya Immanuel, cuma dia nggak bisa hadir hari ini. Jadi potongan-potongan video dan terus suara-suara dari kami semua disatukan menjadi satu, sehingga menjadi satu video kolaborasi jarak jauh. Terima kasih Mbak. Sebelum kita putar lagunya, saya ingin menyapa yang pertama Bapak Dahlan Iskan. Selamat pagi. Selamat malam Pak. Lalu ada Om Eka Budianta. Selamat malam Om. Dan ada teman-teman lain juga yang tadi baru sign in. Dan ada Pak Konjen kita dari Houston, Pak Andre Omer Siregar. Ada teman-teman lain juga, ada sepupu saya Pak Suparman Wijaya dari New Jersey, dan adik saya Mbak Tasya. Oke, kalau untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Didi untuk muter rekamannya Mbak Yaya. Silahkan Mas Didi. Tanggupkah kau hijau, tanggupkah kau dengan diisi dunia. Terima kasih Mbak Yaya atas persembahan lagunya. Sekarang saya persilahkan Bapak Adi untuk ngobrol dengan Pak Rosan. Pak Rosan, terima kasih sekali lagi ya. Senang sekali bisa ketemu di webinar ini, dan terima kasih untuk sharingnya nanti. Kita mau sedikit lebih mengerti ya. Kan kita tahu bahwa Kadin dan pengusaha Indonesia itu sedang berusaha untuk mendatangkan vaksin sendiri atau disebut vaksin mandiri lah ya. Nah, kita ingin dapat update dari Pak Rosan sendiri mengenai vaksin mandiri ini, perkembangannya gimana dan apa tujuannya, karena banyak sekali yang kita lihat dari simpang siur ya, dari pejabat ataupun dari sosial media yang saling tidak percaya atau tidak mendukung ya. Padahal kita tahu dari pengusaha bahwa itu penting sekali untuk para pekerja kita di pabrik supaya program vaksinasi pemerintah itu berhasil. Silakan Pak Rosan, bisa diceritakan sedikit vaksin mandiri ini? Oke, terima kasih Pak Adi, Ibu Lia, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Memang vaksin gotong royong ini saya juga tadi baru hearing di DPR Komisi 9 dari jam 10 pagi, baru selesai jam setengah 7 malam. Dan memang awalnya kalau boleh saya cerita sedikit, vaksin gotong royong ini sebetulnya kita pernah bicarakan tahun lalu di PEN saya usulkan. Kemudian pada awal bulan Januari kebetulan saya dipanggil Bapak Presiden dan bicara. Waktu itu intinya Bapak Presiden ingin supaya adanya percepatan atau akselerasi dari vaksinasi itu sendiri, sehingga saya bicara timbul ide untuk yang namanya vaksin mandiri yang sekarang namanya vaksin gotong royong. Intinya adalah bahwa spiritnya ini tetap gratis, jadi end usernya atau penerima dari vaksin itu harus gratis. Jadi perusahaan membeli dari pemerintah, dari dalam hal ini Tujuh Bio Farma,
usulannya ada dua, kita membeli dari pemerintah atau kita melakukan importasi langsung. Tetapi saat ini yang baru disetujui adalah membeli dari pemerintah melalui Bio Farma. Nah, jadi perusahaan membeli untuk para pekerjanya, para pegawainya, dan keluarganya. Dan ini sifatnya sukarela. Jadi bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi di dalam program ini, tidak ada paksaan. Jadi sesuai dengan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Nah, tetapi perusahaan tidak boleh melakukan komersialisasi sama sekali, dan pekerjanya itu tidak boleh mendapatkan, misalnya harus mendapatkan vaksin ini secara gratis. Jadi tidak boleh tuh ada potongan gaji atau segala macam, bentuknya tidak boleh sama sekali. Jadi memang ini kesepakatan kami dengan pemerintah, tidak boleh ada komersialisasi dan tidak boleh ada beban sama sekali baik dalam bentuk apapun kepada para pekerja maupun keluarganya. Spiritnya itu dulu. Nah, tapi Pak Rosan, yang kita dengarkan walaupun spiritnya begitu bagus ya, tapi ada yang bilang misalnya di suatu perusahaan, katakanlah di suatu perusahaan yang punya perkebunan sawit lah, kalau misalnya pekerja yang terlibat langsung di kebun sawitnya itu sudah disuntik atau keluarga ya, tapi bagaimana kampung misalnya, masyarakat di sekitar itu misalnya, tadi takutnya bisa terjadi kecemburuan sosial misalnya, kenapa mereka sudah divaksin, kita yang belum, begitulah. Bagaimana itu antisipasinya? Oke, pertanyaan Pak Adi sangat bagus sekali, karena ini pun pertanyaan yang dikeluarkan oleh para perusahaan, terutama perusahaan tambang, perusahaan perkebunan. Mereka ingin memberikan vaksin ini kepada masyarakat sekitar tambang atau masyarakat sekitar perkebunan. Dan itu kita sudah majukan, dan dalam Permenkesnya itu sudah diperbolehkan. Itu sudah diperbolehkan. Jadi dari Kepresnya kemudian Permenkes yang sudah keluar akhir Februari kemarin itu diperbolehkan, Pak Adi. Jadi kan kita nanti dan registrasi dan pendaftaran ini kan memang melalui kami, melalui Kadin, dan kemudian kita akan sinkronkan data itu dengan Kemenkes, Bio Farma, BPJS Tenaga Kerja. Jadi semua itu harus satu data, gitu Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dari Pak Rosan lihat, ini kan vaksin secara keseluruhan dunia kan sangat terbatas ya. Kita tahu ada ratusan negara, lebih dari 100 negara yang belum mulai vaksinasi. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya vaksin gotong royong ini mulai dilaksanakan, bagaimana mendapat vaksin ini dari produsennya? Bagaimana menurut Pak Rosan? Oke, dari pemerintah aturannya sudah jelas bahwa vaksin yang dipergunakan untuk vaksin gotong royong ini harus berbeda merek dengan vaksin gratis. Jadi contohnya kalau yang vaksin gratis di Indonesia itu adalah Sinovac, kemudian Pfizer, AstraZeneca, Covovax. Yang berbayar atau yang gotong royong itu hanya boleh Sinovac, Moderna, Sputnik, dan Johnson & Johnson. Jadi memang sudah dibedakan, Pak, gitu. Oke, mungkin lain kali ikut yang dari Kuba juga itu nanti Bu Dubes akan cerita lebih banyak mengenai vaksin dari Kuba. Kemudian yang kita ingin dengar juga misalnya kalau mungkin Pak Rosan tahu mengenai vaksin merah putih atau vaksin Nusantara. Ada 2 jenis vaksin lagi yang Indonesia kembangkan. Bisa diceritain Pak Rosan? Oke, kalau vaksin merah putih itu adalah vaksin di bawah Kementerian Riset dan Teknologi atau BRIN. Itu bekerjasama dengan Eijkman, dan juga dengan UNER. Jadi tadinya ada 6. Sekarang mereka hanya kerjasama dengan Eijkman dan UNER. Dan menurut informasi dari BRIN, kebetulan tadi karena kita baru meeting, ini diharapkan baru pada pertengahan tahun 2022. Tadi gitu. Nah, kalau yang vaksin Nusantara ini kelihatannya tidak berlanjut karena oleh BPOM sudah diputuskan tidak gitu. Jadi yang masih berlanjut adalah yang vaksin vaksin merah putih yang di bawah BRIN dan Eijkman. Nah, kalau dengan ini sudah jelas ya, vaksinasi di Indonesia, kita juga dengar bahwa Indonesia termasuk negara yang cukup maju ya dalam vaksinasi di depan. Tapi kalau kita lihat jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, dan jumlah vaksin yang tersedia juga tidak terlalu banyak,
Boleh tahu nggak sekarang berapa sih penduduk Indonesia yang sudah divaksin dan rencana tahun ini kira-kira pemerintah mau vaksinasi berapa persen dari penduduk Indonesia keseluruhan itu? Total yang akan divaksinasi oleh pemerintah itu 182 juta orang, Pak Adi. Dan pemerintah merencanakan akan mendatangkan 426 juta vaksin, tetapi yang sudah secured itu baru 320 juta. Nah, yang sekarang baru divaksin itu kan mesti 2 kali shoot, itu kurang lebih tadi saya dikasih tahu kurang lebih 4 juta lebih orang yang baru divaksin. Tetapi memang ini kita baru mulai vaksin kan mulai Februari kemarin nih. Ya kecuali yang bareng dengan Bapak Presiden waktu itu memang penyuntikan kedua tuh akhir bulan Januari, tapi yang lainnya baru mulai bulan Februari, dan diharapkan memang kalau harapan dari pemerintah ini selesai pada bulan Maret 2022. Nah, sekarang per hari tadi Pak Menkes bersama saya di Komisi 9 menyampaikan per hari sekarang sudah mulai kita di 300 sampai 340 ribu penyuntikan per hari. Itu yang ada di Indonesia. Dan diharapkan ini pada bulan Juli sudah bisa Juni-Juli sudah bisa sampai 500 ribu dan secara bertahap bisa mencapai 1 juta per hari. Itu targetnya Pak Adi. Ruslan, saya boleh tanya sedikit? Silakan Pak. Silakan ya. Jadi begini Pak Ruslan, saya bekerja di perusahaan dan sudah mendaftarkan perusahaan saya via Kadin dengan semua data karyawan dan keluarga lengkap kan Pak Ruslan ya, sampai nama, NIK dan semua data pribadi yang spesifik sudah kita entry ke Kadin. Nah, dalam perjalanannya saya dapat fasilitas karena saya dokter dan pensiunan Depkes, dapat vaksinasi yang gratis yang sekarang Sinovac, termasuk istri saya dan beberapa anak buah saya yang sudah lewat 60 tahun. Nah, apa jadinya nanti kalau vaksin mandiri itu berjalan? Apakah bisa diganti orang lain padahal datanya sudah terekam di Kadin? Apakah data itu online dengan misalnya data Kemenkes sehingga otomatis dengan NIK yang sama akan terdelete? Apa bagaimana Pak Ruslan? Saya khawatir duplikasi maksud saya. Oke, jadi memang rencananya akhir bulan ini vaksin yang gotong royong yang Sinovac masuk Bapak. Kemudian kan tetap harus melewati proses BPOM dan juga Sinovac mungkin ya. Betul Pak. Ya. Jadi tetap harus melalui proses mendapatkan emergency use authorization dari BPOM dan juga halal sertifikasi yang dimana sekarang sudah ada di dalam BPOM. Nah, kemudian jadi April direncanakan mulai berjalan. Nah, kemudian kita akan memberikan notifikasi kepada perusahaan tersebut. Jadi apabila yang sudah itu mereka bisa melakukan cleansing data lagi ke kami bahwa ini sudah tidak, dan kami pun tentunya mengintegrasikan data kami dengan Kemenkes sehingga bisa dipastikan sih Pak, insya Allah tidak ada duplikasi dalam hal itu gitu. Jadi nggak masalah sih Pak Dokter mengenai hal itu gitu. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak. Pak Rozan, mungkin ini terakhir dari saya. Saya mau tahu kalau sudah vaksin ya, dan kita kan semua mau mendorong supaya ekonomi ini, bisnis ini bisa berjalan normal. Nah, kemudian muncullah mengenai paspor vaksin itu. Nah, saya ingin tahu di tingkat ASEAN, apakah sudah dibicarakan, misalnya lah orang-orang bisnis bisa tidak usah dikarantina lah, misalnya kalau yang masuk Indonesia, atau maupun kita bepergian ke Singapura atau ke negara-negara ASEAN itu, apakah sudah ada suatu pembicaraan di tingkat bisnis misalnya ya, kelompok yang lebih kecil misalnya supaya meeting atau ikuti conference ya yang perlu face to face itu sudah dibicarakan enggak? Bentuk apa sih? Kira-kira bentuknya apa? Paspor vaksin atau suatu PCR test atau apa? Kira-kira gimana Pak Rosan? Ya, tadi juga dibicarakan mengenai travel bubble. Jadi
memang rencananya itu untuk negara ASEAN yang kita sudah bicara itu dengan Singapura, Pak, pemerintah. Jadi minta reciprocal. Jadi untuk yang sudah mendapatkan vaksin itu tidak perlu dikarantina lagi, tetapi mesti reciprocal. Kalau pemerintah Singapura memperlakukan yang sama dengan Indonesia, itu rencananya seperti itu. Dan memang tadi saya disampaikan rencananya sih tidak hanya di ASEAN, nantinya secara internasional. Tetapi sekarang pembicaraan yang saya tahu pasti itu dengan Singapura sudah cukup intens, Pak Adi. Jadi apabila sudah divaksin, karena kita kan habis divaksin tuh ada QR code-nya segala macam, jadi itu bisa dipergunakan. Tetapi memang rencananya untuk yang lokal, yang penerbangan lokal dulu nih juga itu tadinya dari Menkes ingin memberikan yang sudah vaksin tidak perlu PCR lagi gitu atau antigen, tetapi saat ini masih dikaji kemungkinan hal itu untuk mendapatkan masukan dari epidemiologis juga, gitu Pak Adi. Terima kasih. Saya kembali ke Mbak Lia, cuma beritahu Pak Rosan, kalau di Amerika tuh nggak ada karantina loh. Iya betul Pak. Betul Pak. Makanya di sini kasusnya tuh nggak bisa habis-habis karena mereka malas tracing dan udah capek di sini. Dan teman-teman, dan kita lihat bahwa di beberapa negara, Brasil ya, India juga sudah mulai ada phase 3 ya, mulai lagi timbul COVID yang mungkin yang baru. Jadi kita yang sudah vaksin pun kita harus hati-hati, tetap memakai masker dan menjaga protokol itu. Terima kasih ya Mbak Lia, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Rosan. Terima kasih Pak Adi, terima kasih. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Rosan. Sekarang saya operkan kepada kakak saya yang dari Austria, yaitu Ibu Vira. Silahkan Ibu Vira. Terima kasih Lia. Suara aku kedengeran kan? Ya. Siap Kak, kedengeran. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rosan, terima kasih Pak Adi. Di sini ada 5 dokter. Ada Pak Dr. Ali Al-Katri, ada Dr. Farah dari UNRAM, ada Dr. Rizky dari UNRAM juga, ada Dr. Feti, Direktur RS Mayapada, dan Dr. Kristina. Saya persilahkan Dr. Farah mungkin untuk memberikan sedikit update mengenai research effort di Universitas Mataram. Silakan Dr. Farah, 2 menit ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Vira, Mbak Lia, teman-teman sekalian. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat rekan-rekan dimanapun berada. Sebenarnya saya ini ingin menyampaikan beberapa berita update tentang apa yang kami lakukan di Universitas Mataram terkait kontribusi terhadap penanggulangan pandemi. Untuk yang pertama saya berikan garis besarnya saja nanti, karena mungkin nanti yang lebih detail ada pelakunya langsung, Dr. Muhammad Rizky, spesialis patologi. Ya, baik, yang terima kasih. Yang pertama adalah tentang rapid test antigen kami, namanya Entram, yang diproduksi oleh PT Hepatika dan Rumah Sakit UNRAM. Kalau tidak salah kabar terakhir, rapid test antigen ini telah sampai di tangannya Pak Menkes. Harapannya sih bisa membantu ya terkait tracing, screening dan tracing, karena sampai sejauh ini yang di-approve oleh WHO maupun Kemenkes untuk screening dan tracing, bahkan untuk diagnostik, kemungkinan masih tetap rapid test antigen. Begitu. Nanti kira-kira Dr. Rizky akan memberikan pemaparan yang lebih detail. Kemudian yang kedua, Rumah Sakit UNRAM saat ini juga sedang melakukan penelitian terkait, kalau dalam bahasa awam mungkin kita bisa bilang efektivitas vaksinasi Sinovac yang sudah dilakukan di dunia nyata. Jadi respondennya adalah penerima vaksin kedua Sinovac pada periode waktu tertentu setelah disuntikan dosis kedua. Nanti perkembangannya seperti apa, hasil sejauh ini seperti apa juga akan dipaparkan oleh Dr. Rizky. Kemudian yang ketiga, kalau tidak salah juga kami, Dr. Rizky, melakukan
penelitian untuk mengembangkan vaksin juga dengan mempertimbangkan karakteristik biologis masyarakat Indonesia. Nampaknya ada juga kendala dihadapi, jadi mungkin nanti Dr. Rizky juga akan memaparkan seperti apa yang dilakukan, vaksinasi yang seperti apa yang dimaksud, vaksin seperti apa yang dimaksud, kemudian kendalanya seperti apa. Kira-kira demikian, Mbak Fira. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Farah. Ini nanti mungkin untuk Dr. Rizky nanti sekarang saya kembalikan dulu ke Lia ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fira. Sekarang kita sedang menunggu teman dari Padepokan satu lagi, yaitu Mas Butet untuk sign in. Sebelum kita langsung habis ini ke Mbak Petra, kita akan memutar dulu sedikit video yang berisi kunjungan Pak Jokowi ke Padepokan tempatnya Mbak Petra. Silahkan Mas Didi. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan Ketua Komite COVID, Bapak Erlangga Hartarto, berkunjung ke Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Padepokan Seni Bagong Kusutiharjo, di mana pagi hari ini dilaksanakan vaksinasi sebanyak 517 seniman, baik itu seniman musik, tari, kemudian seni tradisional sampai modern, semuanya tadi divaksinasi dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kita tahu ini adalah keadaan yang tidak mudah, keadaan yang tidak gampang bagi para pekerja seni, tetapi kita harus terus merawat semangat agar beliau-beliau yang bekerja di bidang seni ini terus memiliki semangat untuk berkarya meskipun dalam masa pandemi dan adanya pembatasan-pembatasan yang ada, tetapi karyanya tidak pernah berhenti. Sehingga dengan vaksinasi kita harapkan para seniman, kerja seni semuanya bisa terlindungi dari COVID. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, top banget videonya. Ini karena Pak Rosan sudah harus pergi, tapi ada pertanyaan dari Pak Suparman Wijaya untuk Pak Rosan. Saya persilahkan Pak Suparman. Halo, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Ini saya curious ya tentang vaksin gotong royong ini. Apakah anggota keluarga karyawan bisa qualified untuk dimasukkan ke dalam programnya, dan juga kalau misalnya perusahaannya ingin menyumbangkan vaksin untuk itu komunitas di sekitar perusahaan itu bisa termasuk nggak?
Terima kasih Pak Suparman. Untuk keluarganya sangat-sangat qualified. Memang awalnya ditujukan ini untuk karyawan dan keluarganya. Sangat-sangat qualified. Dan tetapi kalau untuk masyarakat di sekitar operasional perusahaan atau seperti perkebunan, tambang seperti yang saya sampaikan tadi itu sekarang juga boleh. Sudah ada aturannya dalam Permenkes nomor 10, jadi itu pun diperbolehkan apabila perusahaan ingin memberikan itu secara gratis kepada masyarakat yang terdampak dari operasional perusahaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rosan dan juga Pak Suparman atas pertanyaannya. Saya kembalikan pada Lia. Silakan Lia. Terima kasih Mbak Fira. Ini sudah bersama kita Mbak Petra Ferianto dan juga Mas Butet Kartarejasa. Nah, untuk yang segmen ini saya serahkan langsung kepada Mas James untuk ngobrol dengan mereka berdua. Karena udah kenal lama juga, karena Pak Rosan harus pergi, kami berterima kasih dengan amat sangat atas waktunya Pak Rosan. Sampai bertemu di Amerika Serikat ini juga, kalau ada teman-teman dari sini yang dari Amerika ini, nanti kita tunggu bulan Juni-Juli ya Pak Rosan ya. Iya, insya Allah Mbak Lia ya. Ya, Pak Rosan, di Washington DC di bawah itu ada ruang gamelan sama ruang band yang selama 6 bulan nggak kepake Pak. Ada kolintang karena COVID. Ya. Jadi, mudah-mudahan nanti begitu Bapak datang, kami semua sudah ada yang divaksin, ruang-ruang itu bisa berguna lagi sehingga masyarakat bisa berkomunikasi lewat musik di situ, Pak. Tips ya, Pak ya. Baik, Terima kasih. Saya support. Terima kasih banyak. Pak Rosan, terima kasih. Sukses Pak Rosan untuk fit and proper testnya, Pak. Terima kasih, mohon maaf, pamit duluan. Ya. Terima kasih Pak Rosan. Ya, saya Nana. Pak Rosan, all the best. Oke, Nana, selamat datang. Oke, teman-teman semua, acara kita ini memang menggabungkan pertanyaan-pertanyaan seputar vaksin dengan musik, sehingga menjadi lebih santai, kita menjadi tidak takut, dan informasinya tapi tetap terpercaya. Jadi kita banyak dapat informasi yang luar biasa dari Pak Rosan tentang vaksinasi gotong royong dan sebagainya. Tapi kali ini kembali kita ke musik karena minggu lalu kami merayakan Hari Musik Nasional. Acara yang sebetulnya didesain minggu lalu cuma 1,5 jam menjadi 3 jam loh. Salah satu yang kami sampaikan hampir seluruh musisi, apakah musisi dangdut, musisi pop, musisi daerah, ada satu pertanyaan dulu kepada pemerintah untuk kapan bisa divaksinasi. Itu sudah didengar oleh juru bicara Pak Fajrul Rahman, dan 2 hari setelahnya di Padepokan tempatnya Mas Butet dan Mbak Petra telah diadakan vaksinasi walaupun hanya segelintir 500 tapi ini suatu simbol bahwa pemerintah juga mendengar, melihat pentingnya teman-teman seniman yang jumlahnya sangat banyak, jutaan yang tidak bisa kerja karena pandemik. Nah, untuk itu teman-teman sekali ini sudah datang. Terima kasih Mas Butet, sahabatku, kakakku. Mbak Petra juga. Mbak Petra ini istri dari almarhum sahabat saya, Mas Jaduk Ferianto. Dan ini sedikit sebentar, saya tahun lalu tersangkut di Indonesia ketika menghadiri acara 100 hari meninggalnya Mas Jaduk. Saya balik ke Indonesia, di saat itulah terjadi lockdown. Sehingga saya tersangkut 6 bulan di Indonesia. Itu salah satu pengalaman, tapi luar biasa Mas Butet. Juga saya dengar lagu yang tadi itu diciptakan oleh pedagang angkringan ya Mas Butet ya? Halo Mas Butet, udah masuk atau Mbak Petra nih? Ya betul Mas. Mbak Petra. Ya, salam sehat untuk semuanya. Ya Mbak Petra bisa diceritain nggak sih itu kemarin itu kejadian vaksinasi sama lagunya ya, lagu itu? Oh iya,
Jadi mungkin saya sedikit cerita tentang profil Padepokan sedikit ya. Iya. Ya, jadi Padepokan Seni ini yang mendirikan adalah Bapak Bagong Sudiharjo. Kalau banyak yang kita tahu tentang Pak Bagong itu adalah dia seorang koreografer dan penari. Tapi sebenarnya semua cabang seni itu dilakukan oleh Pak Bagong. Dia juga melukis, berteater, dan bermusik juga. Sehingga di Padepokan ini sekarang itu tidak hanya ada kelompok tari saja, tetapi juga ada kelompok teater gandrik, untuk musiknya ada koetnika, dan ada orkes keroncong Sinten Remen, kemudian juga ada ruang-ruang pamer untuk galeri, kemudian kegiatannya sendiri beragam ya, jadi semua cabang seni kita wadahi di Padepokan ini. Kemudian saya ingin bercerita sedikit tentang kelompok musik yang ada di Padepokan. Jadi sepeninggal Mas Jaju 2019 itu teman-teman sepakat untuk tetap bergerak, tetap melanjutkan apa yang sudah dimulai. Kita sudah mulai semangat, tiba-tiba ada pandemi. Ya, itu memang luar biasa peristiwanya. Awal-awal memang menyulitkan ya, tapi kita nggak boleh diem aja nih, gitu kan? Kita harus berbuat sesuatu. Nah, salah satu pemain keroncong Sinten Remen itu pemegang cuk namanya Mas Yudi. Itu dia sehari-hari pedagang angkringan. Wow. Tapi dia punya talenta luar biasa. Waktu itu dia menciptakan lagu tentang prokes. Ya, kemudian itu bisa ditindaklanjuti dari Kominfo, jadi bisa ditampilkan dalam IG Live-nya Kominfo. Itu merangsang untuk teman-teman membuat sesuatu lagi. Mas Yudi lagi membuat lagu tentang vaksin. Ya, luar biasa. Terus ya Mas Butet punya jaringan yang luar biasa juga. Bagaimana ini Pak Butet, ada lagu baru untuk vaksin untuk negeri. Bisa nggak sih kita bikin sesuatu gitu kan? Ya itu nanti Mas Butet yang akan banyak bercerita. Dan itulah yang kemudian menemani kami mengikuti vaksin tanggal 10 Maret kemarin. Jadi kalau dari teman-teman seniman sendiri, itu sangat-sangat membahagiakan ya. Karena ada harapan untuk mudah-mudahan bisa bergeliat lagi. Dan di peristiwa waktu itu juga menjadi semacam reuni bagi kami. Bayangin aja sudah setahun nggak pernah ketemu. Kita tahu bagaimana Jogja itu kota yang tidak begitu besar. Jadi setiap hari saling ketemu, tiba-tiba secara fisik sulit untuk ketemu. Jadi begitu kemarin ketemu dengan teman-teman itu rasanya luar biasa, Mas. Jadi ketika mau divaksin itu sudah senang sekali, akan harapannya bisa bergeliat lagi, ketemu teman-teman bisa ngobrol lagi, ditambah kunjungan dari Pak Jokowi, jadi ya itu double-double lah ininya rasanya gitu ya. Begitu kira-kira. Nggak ada yang takut divaksin ya Mbak ya? Atau lari? Oh itu biasanya... kalau sampai lari enggak, tapi ada yang nangis katanya, takut divaksin. Terus dia bilang nangis boleh, vaksin harus. Itu. Padahal kan di Jogja banyak tempat tato, Mbak. Mestinya pada nggak takut ya harusnya. Nah itu makanya kan gorowannya kan mendingan tatonya dihapus aja deh kalau takut sama jarum suntik kan gitu. Percuma ada tato kalau sama jarum takut gitu kan. Gitu. Iya. Tapi ya senang kita bisa ketemu lagi. Dan ini kemarin kita juga kerjasama dengan puskesmas yang ada di Bantul. Karena lokasi Padepokan kan di Bantul. Tapi yang divaksin adalah pekerja seni, teman-teman seniman yang ada di Jogja, di DIY. Begitu, Mas. Iya, Mbak Petra. Mudah-mudahan ini cepat, vaksin juga bisa cepat karena Jogja begitu banyak seniman di Jogja. Mas Ed, selamat datang Dokter Mia. Mas Butet. Halo. Mas Butet.
Minggu lalu kan ada acara Hari Musik. Terus kita memutar lagu Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Di mana cucu almarhum Ibu Sud bercerita tentang bagaimana mereka lagu itu tercipta. Lagu itu tercipta ketika Ibu Sud mendatangkan New York World Fair di sini. Nah, kita tahu bersama sebenarnya Ibu Sud itu datang bersama almarhum Bapak Bagong. Jadi cerita yang minggu lalu itu ada hubungannya loh. Dan saya dengar ceritanya, kenapa Mas Butet dinamai Butet? Itu karena di New York katanya. Betul ya Mas Butet ya? Enggak. Kalau aku itu dinamai Butet karena Pak Bagong mimpin misi kesenian Indonesia ke Vietnam. Oh, Vietnam. Pak Gordon Tobing menyanyikan lagu Butet, dan setiap selesai menyanyikan itu standing applause di seluruh gedung. Termasuk Ho Chi Minh itu berdiri itu memberikan applause. Lalu bapak saya bilang tuh, kalau anakku tuh lahir tuh aku namai Butet meskipun dia laki atau perempuan. Kalau yang New York Fair itu hubungannya sama Jaduk, maka namanya Jaduk itu Fire Rianto. Oh gitu. Ya. Oke, Mas Butet, itu tadi hal-hal yang menarik, betapa Padepokan ini luar biasa, sehingga kemarin ini ketika ada vaksinasi, kita langsung merasa ada perhatian untuk seniman. Kira-kira sama nggak yang dirasain sama Mas Butet? Oh iya, saya kan bikin statement saya juga gitu. Ini satu apresiasi, memberikan dukungan kepada seniman dan pemaknaan bahwa pekerja seni, seniman, budayawan, semua ya orang yang bekerja di ranah kebudayaan itu punya peran dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Jadi satu apresiasi yang baik dari negara. Setelah Bung Karno kan setahu saya baru presiden kali ini yang punya perhatian lebih kepada para pekerja seni. Amin. Mudah-mudahan Mas Butet dengan vaksinasi yang juga seniman dapat prioritas, seperti juga tenaga kesehatan dan wartawan dan yang lain-lain, membuat bergairah lagi kehidupan berkesenian, dan Mas Butet bisa kembali datang entah ke Kuba, itu ada Ibu Dubesnya, atau ke Amerika, karena seperti kita ketahui, Sinten Remen dan Kwa Etnika sebelum COVID tahun kemarin, mereka udah rencana keliling dunia loh Mbak Nana. Ini kalau kedatangan ke negara-negara lain kan tergantung kecerdasan duta besarnya. Itu seniman itu kan umumnya cowok-cowok dan cewek panggilan. Minggu lalu ada RRC, Indonesia untuk RRC, dan Dubes untuk London, Mas. Kali ini ada tadi Dubes untuk Amerika dan Dubes untuk Kuba ini. Wasip dong. Tuh, Selamat pagi. Mana kan di seniman juga loh. Ibu Dubes ini? Iya, itu seniman juga dia. Dubes di Kuba? Iya, silakan Mbak Nana. Mas Butet, nanti Halo, kalau Mbak. COVID-nya sudah over, ya mudah-mudahan bisa berkunjung ke Kuba, Havana. Keren, pengen banget itu diundang ke situ. Ya. Saya kebetulan membawahi Jamaika, Haiti, Dominican Republic, dan juga Bahamas. Jadi monggo kalau nanti mampir ke New York, ada direct flight dari New York ke Miami lalu ke Havana. Boleh ikut nggak Mbak? Most welcome Pak James, ya. Tuh Mas Butet, makanya mari sama-sama kita sukseskan vaksinasi. Amerika Selatan itu yang benua yang belum pernah saya kunjungi tuh. Ya. Pastinya beda dengan. Oke, terima kasih Pak James atas ngobrolnya tadi dengan Mbak Petra dan Mas Butet. Mas Butet juga terima kasih atas waktunya, dan Mbak Petra aku kangen Mbak. Terus nanti kita sebentar lagi ketemu lagi ya Mbak.
sesudah pandemi. Amin. Ya. Sekarang akan saya serahkan kepada Pak Ben untuk ngobrol dengan Dr. Rizky dan Dr. Farah mengenai program antigen yang di Universitas Mataram. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Lia. Selamat pagi, malam, sore, good day. Dr. Rizky sudah hadir ya, Dr. Muhammad Rizky. Singkat saja, banyak orang kadang-kadang nggak paham ya, antibody, antigen, antibody itu diproduksi oleh tubuh setelah kita infeksi ya, setelah infeksinya selesai kemudian tubuh membentuk antibody. Sedangkan antigen sendiri adalah pada saat infeksi itu sedang berlangsung. Programnya yang di Mataram ini menarik sekali, jadi tadi sudah disentuh sedikit, bisa ditambahin Dr. Muhammad Rizky mengenai program antigennya ini. Baik, terima kasih Pak Ben. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi prinsipnya sebenarnya kami itu hanya memuaskan rasa ingin tahu kami awalnya itu. Karena kami penasaran sebenarnya, kebetulan kami mengerjakan PCR sejak awal pandemi. Kemudian beberapa memang kami lihat korelasi dengan kondisi klinisnya, ada yang pas, ada yang enggak. Jadi memang karena PCR memang ultra sensitif ya, jadi beberapa memang klinisnya tidak cocok gitu ya. Nah kami terus ingin tahu kalau misalnya antigen dicek itu sebenarnya apakah terus bisa punya potensi yang lebih bagus atau tidak. Sampai saat ini kami belum sampai ke hasil final, tapi prinsipnya yang kami coba adalah kami mencoba membuat sendiri di Mataram, di NTB ini kami buat sendiri. Mulai dari rapid antibody yang dulu juga di launching Pak Presiden, yang RIGA itu ya bersama BPPT. Kemudian yang rapid antigen ini juga kami kembangkan sendiri di NTP ini. Dan saat ini kami bandingkan dengan klinis dan PCR, korelasinya bagaimana. Kemudian untuk yang antibody, kami saat ini fokus di pasca vaksinasi Pak Ben. Dengan kit yang kami kembangkan sendiri saat ini, kami tes teman-teman yang ada di rumah sakit ini yang sudah 2 kali vaksin, beberapa hari sesudahnya kami cek dengan antibody yang pertama yang isinya mendeteksi anti-N dan anti-S, itu kemudian yang S, RBD, dan N sendiri. Untuk yang RBD, yang reseptor binding domain, yang bagian tempat virus nempel itu sejauh ini dari 104 teman-teman yang kami periksa, 98% ada antibody yang terbentuk. Jadi menurut kami kok cukup menjanjikan hasil vaksinasi yang dilakukan ini. Ini ongoing, jadi kami masih terus melakukan ini karena yaitu tadi dasarnya adalah rasa ingin tahu kami sebenarnya. Kami pengen tahu lebih banyak sebenarnya bagaimana nanti, mungkin berikutnya kami akan melihat bagaimana sih sebenarnya titarnya secara kuantitatif berapa banyak. Ini yang sedang kami upayakan untuk mendapatkan reference kit dari WHO. Sekilas seperti itu Pak Ben, terima kasih banyak. Ya, bagus sekali infonya. Di US sendiri yang sudah FDA approved adalah yang kualitatif ya, jadi sekedar reactive or non-reactive. Sedangkan yang kuantitatif belum FDA approved mengenai angka-angkanya, titernya ya. Jadi dan antibodinya itu sendiri sebetulnya terbentuknya berapa hari setelah infeksinya? Bisa di-share sedikit, dokter? Baik, kalau secara teori memang di hari ke-5 itu sudah mulai ada antibodi yang IgM, kemudian nanti di pertengahan minggu, di antara minggu pertama dan minggu kedua, nanti IgG sudah mulai muncul. Tetapi kalau yang vaksin ini yang kami lihat dari data yang kami peroleh, teman-teman yang pasca vaksin kedua di rata hari mulai 20 itu IgG-nya sudah terbentuk untuk yang anti RBD. Kemudian yang S dia di ratanya. Berapa angkanya yang IgG-nya Pak Dr. Rizky? Kalau boleh tahu, angkanya berapa yang hari ke-20 itu IgG-nya? Bias rata-rata. Titarnya maksudnya Pak Ben? Oh belum, kami belum sampai ke titar. Kami saat ini masih baru sampai di kualitatif. Sedang kami upayakan untuk dapat referensi ininya, referensi material. Yang kuantitatif, Iya, baik.
Oke, terima kasih sekali, menarik sekali. Mudah-mudahan nanti bisa sharing lagi ya untuk progres ke depannya. Ini sesuatu yang breakthrough menurut saya untuk ke depannya di Indonesia. Bu Lia, saya kembalikan. Terima kasih sekali Pak Dr. Muhammad Rizky. Saya boleh, Terima kasih Pak Ben. saya boleh bertanya di Dr. Muhammad Rizky. Iya, Dr. Ali. Bedanya dengan yang sekarang sudah beredar komersial hampir di semua laboratorium yang imunoserologi untuk anti SARS-CoV-2, apa yang kuantitatif, Dr. Muhammad? Baik, yang kami kembangkan masih kualitatif, dokter. Cuma memang bedanya mungkin kami berusaha untuk bisa bikin sendiri saja. Oke. Yeah. Baik, terima kasih. Yeah. Terima kasih. Berikutnya saya akan mengundang kakak saya dari Belanda, yaitu Ibu Siska, untuk ngobrol dengan Bapak Timbul dan Ibu Esther Sianipar dari Minnesota. Saya persilahkan. Selamat pagi, siang, sore untuk semua. Salam kenal Kak Timbul. Saya Siska dari Tilburg dari Belanda. Saya sendiri sudah 2 kali mendapat vaksin dengan Pfizer, dan saya juga termasuk pernah mengalami COVID ketika bulan Desember pertengahan. Jadi memang sedikit terakhir ini agak sedikit bingung ya tentang di Belanda setelah 1 bulan saya boleh langsung vaksin, tapi dari Indonesia saya dengar 3 bulan. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Timbul, apa yang Bapak punya pengalaman sudah divaksin ya Pak ya? Ya. Pak Timbul? Ya, Bapak bisa ceritakan pengalaman atau apa saja yang Bapak lakukan? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, saya memang sudah divaksin dengan istri saya Linda, ya, ada juga hadir di sini pada tanggal 9 Maret yang lalu. Ya. Di UI, BUMN, ada di kecamatan, jadi hampir bersamaan semua diundang tanggal 9 tuh kita. Akhirnya kita pilih yang kita dapat, yang diundang persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ya kita juga, karena saya juga pernah tua ya di GPI. Dan kita ke sana di gedung PGI di Salemba. Bagus sekali pelaksanaannya, bagus sekali, dan kita tidak ada persoalan, langsung didaftar segala macam. Tapi saya sendiri yang kemudian mendapat ketika saya masuk untuk dapat bagian, kemudian ditensi, ternyata tensi saya tinggi sekali, 197. Jadi oleh dokternya saya disuruh menunggu sampai 1 jam. Dan ya saya bilang ya, kalau 197 dia bilang mungkin akan harus diundi ya dia bilang. Nah, harus turun maksimum 160 dia bilang, mestinya 155. Tapi pas menjelang jam 1, saya lihat ada jam 1, ada kejadian yang sangat enggak disangka-sangka. Seorang bapak-bapak datang keluar dari lift, datang dengan cepat, dengan masih pakai face shield, dan cepat meja di depan, dan dia bilang, saya tadi pakai kacamata dan sekarang kacamata saya tidak tahu ada di mana, coba dicariin semua kacamata. Dokter-dokter yang ada di situ pada sibuk semua cari. Tapi tiba ada dokter lain yang laki-laki, Bapak cari apa? Cari kacamata. Loh, di kepala Bapak itu apa? Nah, baru dia lihat, dia pegang kacamatanya itu ada di kepalanya dia. Saya ketawa seperti terpingkal-pingkal, terus Bapak akan ketawa. Iya, saya bilang, iya seperti Profesor Linglung. Matanya. Terus sampai di rumah juga ketawa. Tapi tiba saya merasa sesuatu terjadi pada dan terang, ayo Pak, periksa. Puji Tuhan, 157.
Jadi saya langsung bisa disuntik ya gara-gara itu. Jadi memang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, sesuatu apa, tensi segitu tinggi dalam waktu yang gara-gara kejadian si kacamata Bapak itu, saya nggak jadi diundur. Jadi begitu ceritanya yang lucu. Kalau saya ingat sekali, terus itu Bu, nggak ada yang cerita yang lain, nggak ada apa-apa, terasa disuntik, nggak terasa apa-apa, sampai sekarang nggak ada efek apa-apa, dan kita siap untuk tanggal 6 April akan selesai. Oke. Terima kasih. Jadi setelah Bapak disuntik nggak ada alami apa-apa ya? Oh, misalnya ada sakit di bagian yang disuntik atau setengah jam di sana. Apakah Bapak juga mengalami rasa lapar seperti banyak yang dialami? Oh ya, luar biasa. Nah, bagus Bapak, kondisi kesehatannya bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk sharingnya. Saya akan bertanya kepada Ibu Esther. Apakah Ibu bisa cerita pengalaman Ibu ketika menerima vaksin lalu prosedur yang Ibu alami di Minnesota gimana Ibu? Terima kasih Silakan, banyak. Ibu, waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu 2 menit. Oke, terima kasih. Selamat pagi dari Minnesota dan selamat pagi Bu Lia, Pak James, Ibu Dubes Nana, dan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi saya sebenarnya dapat vaksin hari Sabtu kemarin, tanggal 13 Maret, lewat klinik namanya Alina Partners, dan saya dikasih pilihan waktu saya jadwal untuk appointment, apakah saya mau pilih Moderna, Pfizer, atau Johnson & Johnson. Jadi ya saya kaget juga dikasih pilihan. Jadi saya langsung aja pilih Johnson & Johnson, karena itu hanya sekali. Terus saya ke klinik tersebut cepat sekali, padahal saya datang lebih awal. Saya langsung langsung masuk, ada pertanyaan yang diajukan, dan setelah itu saya disuntik. Dan kita dikasih sertifikat. Nah, tapi karena saya tanya apakah sertifikat saya itu bisa sama namanya dengan paspor. Nah, terus mereka bilang nggak bisa karena kan hanya middle name saya itu initial doang di dalam sistem mereka. Kalau di paspor saya ada nama Kristiantinya. Jadi ditulis tangan sama mereka. Jadi semoga itu juga menjadi formalitas untuk ini ya, kalau imigrasi. Setelah itu saya disuruh menunggu selama 20 menit di ruang tunggu, dan langsung dikasih kayak tape, dikasih jamnya. Waktu itu jam 19.52 PM. Setelah itu kalau tidak ada alergi ya, yang mereka lihat tuh reactionnya alergi reaction. Kalau nggak ada ya langsung pulang. Terus ya udah selesai. Setelah itu Ibu mengalami efek samping apa yang Ibu rasakan setelah divaksin? Tidak, sebenarnya. Jadi saya pulang agak pegel aja di tangan kanan saya tempat yang disuntik. Tapi habis itu nggak apa-apa. Jadi sampai hari ini tidak ada masalah. Ya luar biasa, puji Tuhan. Ternyata Ibu ini satu-satunya yang kita pertama kali dengan Johnson & Johnson ya, karena selama kita sampai ke episode yang sekarang ini yang ke-8 itu belum ada yang Johnson & Johnson. Jadi ya cukup juga membantu kita juga untuk teman-teman yang belum divaksin untuk juga merasa mungkin merasa lebih aman kalau menerima suntikan ini. Iya, betul. Di Eropa, di Belanda hari ini kami dapat kabar ya Bu, kami di sini juga di samping Pfizer juga ada sekarang AstraZeneca. Hari ini diputuskan untuk ditunda atau jadi di stop sementara karena ada efek samping yang jadi pembekuan darah katanya, tapi masih sedang diselidiki di Belanda. Saya nggak tahu yang terjadi di negara lain, tapi
Di Eropa ada 8 negara, hari ini ditambah Belanda, kalau nggak ada tambahan saya kurang tahu. Tapi sementara AstraZeneca agak sedikit bermasalah di sini. Jadi untuk informasi kita saja. Terima kasih kepada Ibu Esther untuk sharingnya. Saya masih ada satu kepada Pak Dani Tumiwo. Ada Pak? Selamat. Halo ya, Pak. Selamat sore. Pak Dani malam, ya. Ya, apa kabar? Ya. Pak Dani. Ya. Selamat. Ya, sama malam Pak. Apakah Bapak bisa juga men-sharingkan pengalaman Bapak ketika divaksin? Oke. Silakan Pak, saya beri waktu 2 menit untuk memberikan sharing kepada kami. Silakan. Ya, saya mau salam dulu untuk Dubes kita Ibu Nana nih. Apa kabar? Mas Denny, apa kabar? Senang ketemu lewat Zoom. Iya, kita mau pengen ke Kuba. Gimana kabarnya Bobby? Oh, baik. Salam ya. Ya, siap. Oke, tadi saya baru tadi jam 1:30 tadi divaksin. Ya, tapi saya pertama memang udah ngecek pertama kali, ini kok karena ramai sekali ya. Saya boleh pantau dulu waktu itu, pas tadi saya masuk jam 12 di tempat di BPK di Bayoran. Ternyata saya daftar cepat karena memang saya sudah masuk duluan nih melalui dengan email. Katanya saya menunggu sekitar hampir 2 mingguan baru terkirim balik ke saya bahwa nomor dari ini semua sudah lengkap, tinggal saya daftarkan ke sana. Jadi prosesnya sangat cepat sekali. Ya, dari sampai selesai itu kira-kira 1 jaman lah. Dan pelayanan itu sangat luar biasa, ya, sangat bagus sekali. Yang memang mereka karena punya pengalaman dengan baik. Karena itu 1 hari itu kan bisa menampung sekitar 2.000-3.000 orang. Tapi dari dokternya bahkan juga pelayanannya itu banyak yang siap membantu memberikan informasi yang sangat baik sekali. Nah, pas 12:30 saya divaksin. Setelah itu setengah jam kemudian saya diobservasi apakah ada keluhan dengan macam-macam yang lain. Saya katakan bahwa tidak ada, semua normal. Ya tadi dibilang pegal dikit, setelah ini sebenarnya hilang juga. Habis itu saya setelah selesai, di surat tanda vaksin selesai, foto untuk kembali tanggal 12 April untuk yang kedua kali nanti. Jadi dari proses dari situ nggak sampai sekarang pun merasa seperti biasa aja, nggak ada yang mengalami mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari kondisi yang sebelumnya gitu. Itu aja saya rasa, dan saya anjurkan supaya ya untuk melihat daripada perkembangan ini seluruh masyarakat bisa divaksin ya. Karena cara lain memang dengan vaksin itu bisa meminimais dari pandemik ini ya. Kita harus lawan itu. Ya puji Tuhan lah. Betul Pak, setuju. Bapak disuntik dengan apa, vaksin pakai Sinovac? Ya, Sinovac ya. Sinovac ya. Indonesia kan Sinovac semuanya. Iya, Sinovac itu ternyata termasuk yang paling yang top di antara vaksin-vaksin dari LICE yang kita baca dari kiriman dari dari berita yang kami baca. Jadi luar biasa Bapak Presiden ya bisa begitu memperhatikan rakyat Indonesia sehingga sampai saat ini begitu banyak bagian masyarakat yang sudah terima vaksin walaupun masih perjuangan ke depan. Begitu saja saya kira saya kembalikan kepada Lia. Silakan Lia. Terima kasih Kak Siska. Oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Sadrina. Silahkan Mbak Sadrina. Ya, terima kasih Mbak Lia. Selamat malam semua Bapak Ibu yang ada di Jakarta, dan juga selamat siang, selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di seluruh bagian negara lainnya. Ini saya akan bertanya kepada Dr. Mia. Halo Dr. Mia. Ada pertanyaan masuk sebenarnya. Tadi juga terkait dengan efikasi soal vaksinnya. Sebenarnya apa sih Bu arti dari efikasi gitu? Kalau yang dimengerti adalah efikasi 95% misalkan dari vaksin COVID-19. Apakah berarti 5%-nya lagi masih ada peluang untuk ada ketularan dari COVID-19 seperti itu? Apakah nanti antibodinya terbentuk setelah divaksin atau seperti apa? Kayak gitu Ibu.
Oke, terima kasih. Ini sebetulnya saya nggak begitu kompeten ya membahas ini, tapi secara umum kalau kita bicara efikasi berarti bahwa hasil dari vaksinasi ini efektif sekian persen gitu. Ya, kalau misalnya dikatakan jadi masih ada kemungkinan tertular COVID sekian persen, ya itu berarti secara tidak langsung artinya begitu ya. Mungkin Dokter Ali bisa membantu ya. Yang paling tepat nih Dokter Rizky, spesialis patologi klinik, pas banget gitu. Oh ya betul. Oke, boleh silakan Dokter Rizky, bisa dijawab nggak sebenarnya soal efikasi ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau dari sisi program memang kalau melihatnya berarti nanti ya mute. Kemudian dari yang tidak divaksin berapa banyak yang kena, proporsi itu yang biasanya kita pakai untuk menilai keberhasilan programnya. Jadi memang ketika antibodi terbentuk seperti yang saya sampaikan tadi, seperti disampaikan Dokter Mia, memang tidak menjamin bahwa terus tidak kena dan lain sebagainya ya. Cuma memang ya efikasi yang bisa tercapai itu tentu awalnya adalah terbentuk atau tidaknya antibodi pada awalnya. Sebelum akhirnya nanti apakah benar bisa mencegah terkena atau mungkin apakah benar bisa menurunkan suatu keparahan kalau misalnya tetap terkena. Saya rasa seperti itu. Bisa tanya Mbak Sandrina, jadi mungkin yang perlu diklarifikasi oleh para dokter di sini adalah bahwa efikasi 95% itu bukan berarti yang 5% bisa terjangkit atau tidak terbentuk antibodi, atau juga yang 65% efikasi itu bukan berarti yang 35% itu adalah bisa terjangkit atau tidak terbentuk antibodi, karena angkanya bukan itu. Mungkin Dr. Ali Al-Qadri bisa menjelaskan. Ya, jadi sebetulnya efikasi itu adalah hasil penelitian dari trial pada tahap yang fase-fasenya itu, di mana kohort yang diperiksa itu seperti yang Dr. Rizky tadi jelaskan, akan dimonitor pembentukan antibodinya untuk sekian kurun waktu tertentu. Nah, mungkin dengan vaksin tertentu ada yang pembentukan antibodinya seperti yang diharapkan mencapai 60%, tetapi ada yang tidak seperti yang diharapkan. Tapi tidak berarti yang tidak membentuk antibodi itu tidak imun juga, dan yang terbentuk antibodi tidak berarti kebal juga. Hanya kemungkinan yang terbentuk antibodi itu untuk bisa tertular COVID dan menderita dengan gejala yang berat atau sampai harus masuk ke rumah sakit, kansnya sangat kecil. Jadi masalah efikasi ini dalam ilmu kedokteran bukan seperti matematika, karena ilmu kedokteran itu science dan arts gitu. Dan respon masing-masing individu itu sangat amat berpengaruh, seperti misalnya kekebalan tubuh dari yang bersangkutan, gaya hidupnya, pola makannya, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Oke, Dokter Ali, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Kalau misalkan tadi itu tergantung sama masing-masing orangnya gitu ketika disuntikan vaksin. Nah, kira-kira nantinya kalau misalkan udah ada disuntik vaksin, terus udah gitu ada pembentukan antibodi dan juga kekebalan tubuh, apakah kekebalan tubuh ini bisa berlangsung lama gitu, Dok? Atau akan seterusnya atau seperti apa? Itu yang sampai sekarang belum diketahui, karena jujur vaksin COVID ini mungkin vaksin tercepat yang pernah dibuat oleh manusia, makanya hanya diberikan izin emergency use. Karena belum diteliti, vaksin itu baru ada dan dipakai mungkin sekitar November tahun 2020 sampai Desember. Nah, berapa lamanya antibodi itu bertahan di dalam tubuh, kita harus evaluasi minimal untuk dalam jangka waktu setahun. Itu belum ada satupun vaksin bikinan manapun yang sudah punya studi untuk menilai itu.
Tapi ada kecenderungan katanya sesudah 5 dan 8 bulan antibodi yang terbentuk itu kurvanya menurun. Dengan kata lain, vaksin COVID ini hampir sama dengan vaksin influenza yang setiap tahun harus diulang, bukan seperti vaksin cacar misalnya yang bisa bertahan seumur hidup, itu kelihatannya tidak, atau polio atau yang lain enggak. Jadi perlu diulang setiap tahun. Tapi ini masih semua masih asumsi. Nanti hasil studi pastinya baru ketahuan mungkin akhir tahun 2021 sesudah vaksinasi kedua dari banyak populasi yang sudah menerima dan dilakukan evaluasi antibodi pada setahun sesudahnya. Oke, baik Pak Dr. Ali, terima kasih. Atau mau Dr. Rizky juga menambahkan? Oke, udah cukup. Berarti jawabannya terkait dengan efikasi sebenarnya itu tergantung dari masing-masing orangnya yang disuntikkan, apakah akan langsung kebal atau pembentukan antibodinya seperti apa, kayak gitu ya. Kita kembaliin lagi ke Mbak Lia. Terima kasih Mbak Lia. Terima kasih Mbak Sadrina. Ini sebetulnya ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Apakah tadi itu yang vaksin gotong royong itu apakah untuk semuanya atau hanya untuk pegawai BUMN? Namun karena Pak Rosan udah berangkat, jadi mungkin nanti bisa ditanyakan kalau ada kesempatan lain lagi. Nah, saya bisa jawab, Bu Lia. Silahkan Pak Dokter. Untuk seluruh perusahaan, bukan hanya BUMN, termasuk swasta dan lain-lain, termasuk perusahaan saya swasta juga sudah mendaftar. Dan sekarang sudah terdaftar 11.900 perusahaan. Animonya begitu besar, sampai-sampai perusahaan saya yang mendaftar pertengahan Februari pun dijadwalkan untuk periode kedua nantinya. Nggak mungkin dapat yang bulan April atau Mei. Jadi animonya sangat menggembirakan dan membludak, dan memang harus dengan keluarga, bukan hanya karyawan saja, dan harus dibiayai oleh perusahaan. Terima kasih Pak Dr. Ali atas jawaban dari pertanyaannya. Jadi ini kalau teman-teman yang ada di Jakarta, kalau ada yang punya perusahaan mungkin bisa mendaftarkan ke program tersebut. Nah, berikutnya ini kita ada 2 narasumber lagi sebelum kita tutup acara ini, yaitu Ibu Dubes Nana Yuliana dan Pak Dahlan. Waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Nana. Terima kasih. Oke, selamat pagi dari Havana, Kuba. Pak Dahlan, terima kasih Pak. Saya sebetulnya tertarik dengan Bapak. Saya baca di media ini, Bapak mengusulkan ada vaksin Nusantara. Nah, itu yang sebetulnya saya mau tanya. Tapi saya mau sharing dulu bagaimana mengenai COVID ini di Kuba. Saat ini Kuba ini mendapat kasus sebanyak 62.000 penderita atau yang terinfeksi COVID dari total penduduk mereka sebanyak 11,3 juta. Jadi sebetulnya jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kemudian yang meninggal sebanyak 373 dan yang sembuh sebanyak 57.550. Namun memang perjalanan ke Kuba saat ini masih sangat sulit karena memang Kuba ini mendapat tantangan yang cukup besar, terutama karena embargo dari Amerika Serikat, sehingga untuk mendapatkan bahan makanan saja sulit, orang harus antri panjang sekali, dan juga untuk mendapatkan bahan-bahan pokok lainnya, sehingga memang pemerintah di Kuba ini membatasi penerbangan untuk masuk ke Kuba sampai saat ini. Ada 4 vaksin Pak Dahlan. Saya ingin mau nyapa juga Mbak Dia, tentunya James yang undang saya, ada Pak Denny, ada Konjen Houston juga hadir, ada Pak Daniel Fu yang saya kenal, ada Pak Denny Tumewa, tadi sudah menyapa, dan teman-teman dari KBRI di Havana. Di Kuba ini mereka menghasilkan vaksin sendiri. Ini yang saya tertarik sebetulnya
barangkali KBRI bisa memfasilitasi kerjasama vaksin yang ada di Kuba dengan yang ada di Indonesia. Kalau tadi saya baca di media Pak Dahlan Iskan ini mengusulkan untuk ada vaksin Nusantara, kami KBRI siap untuk memfasilitasi kerjasama dengan lembaga Finlay Institute of Vaccine di Kuba. Karena Kuba sangat terkenal dengan dokternya, dan saat ini mereka sudah mengembangkan 4 macam vaksin, yaitu vaksin Soberana 1, kemudian Soberana 2, kemudian 2 vaksin lainnya, dan yang terakhir ada yang ketiga Mambisa namanya, dan Abdallah, dan saat ini sudah dilakukan uji fase kedua. Mereka sedang melakukan uji klinis fase ketiga, direncanakan tanggal 15 Maret ini. Tentu ada pertanyaan dari Pak Adi Harsono tadi pada awal, apakah vaksin mereka juga didaftarkan di FDA? Tentu tidak, Pak, karena memang tidak ada hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba, tapi mereka akan mendaftarkan langsung ke WHO. Jadi kerjasama vaksin yang dilakukan oleh Kuba ini, mereka bekerja sama dengan Cina, kemudian dengan Rusia, dan juga dengan Iran. Dan rencananya bulan Agustus ini seluruh warga negara Kuba ini akan mulai divaksin. Kami belum tahu untuk kami yang foreigners, orang asing, apakah juga akan mendapat kesempatan vaksin dari Kuba ini, atau kami harus ke Indonesia. Tapi tadi saya belajar banyak dari teman-teman yang ada di Indonesia mengenai vaksin dan dampaknya terhadap tubuh kita. Jadi memang kapan dimulai untuk rakyat? Kuba ini kapan dimulai untuk rakyat? Agustus, Pak. Masih lama ya. Bulan Agustus 2021. Sekarang masih uji klinis tahap ketiga, Pak. Jadi peluang untuk kerjasama tentunya sangat besar dengan Kuba, karena memang pendidikan kedokteran dan bioteknologi di Kuba ini sangat maju. Dan untuk warga negara Indonesia, kita ada 5 warga negara Indonesia yang terkena COVID as of hari ini. Tapi kami di KBRI sudah memfasilitasi, membantu mereka untuk isolasi dan juga memberikan logistik yang diperlukan. Jadi mungkin itu, Pak, yang bisa kami share, dan mudah-mudahan uji klinis ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami pun yang ada di Kuba ini bisa ikut merasakan. Tapi kami juga sebetulnya, frankly speaking, masih agak ragu mengenai vaksin ini yang dihasilkan oleh Kuba, tetapi nampaknya Kuba juga memberikan kepada negara-negara lain di Caribbean country, di Afrika, dan juga di Eropa, negara Eropa lainnya. Jadi saya ingin mendengar sebetulnya vaksin Nusantara yang dicanangkan oleh Pak Dahlan Iskan. Mungkin dari kami demikian, Mbak Lia, sebagai sharing bagaimana pengembangan vaksin dan COVID yang ada di Kuba ini. Tentu kalau nanti COVID-nya sudah over, kami ingin mengundang Bapak Ibu juga untuk bisa berkunjung ke wilayah kami. Demikian, saya membawahi bukan hanya Kuba, tapi juga Haiti, Jamaika, Dominican Republic, dan Bahamas. Jadi negara-negara di Karibia ini masuk wilayah kerja kami, dan sejauh ini hampir 120, kurang lebih 126 warga negara Indonesia yang ada di 5 wilayah kerja kami. Mungkin itu, Mbak Lia, sharing saya. Saya kembalikan kepada Mbak Lia lagi. Silakan. Vaksin Nusantara itu bukan saya, Bu Nana. Itu saya mendukung untuk saya bukan mendukung vaksin Nusantara. Saya mendukung untuk dilakukan uji coba sampai fase 2. Nah, setelah fase 2 itu kita lihat. Saya tahu bahwa secara prinsip ini tidak bisa disebut vaksin dalam pengertian definisi vaksin yang sudah ada, karena medianya berbeda. Tetapi kalau saya kan memang orang yang setuju terobosan, bahwa kalau ini nggak bisa disebut vaksin, sebutlah apa begitu. Yang penting pokoknya tidak ada efek samping,
tidak menimbulkan orang menderita, dan betul-betul bisa membuat antibodi itu muncul untuk COVID-19. Bagi saya bukan dokter, sehingga saya ini orang yang hasil oriented begitu. Prosesnya seperti apa dan namanya apa, definisinya apa. Kalau orang seperti saya kan tidak penting dalam pengertian kalau saya ini kan hasilnya itu nyata atau tidak begitu. Jadi kelihatannya memang hambatannya ini akan besar karena itu tadi secara definisi ini tidak boleh disebut vaksin, meskipun definisi ini kan yang membuat juga manusia gitu. Jadi sepanjang ini dinamakan vaksin, kelihatannya para ilmuwan kedokteran itu keberatan, tetapi kalau tidak disebut vaksin, lantas disebut apa? Begitu, apa treatment atau apa? Tapi bagi saya sebetulnya terobosan seperti ini jangan dimatikan. Itu yang terpenting dari saya. Kalau saya sih, misalnya begini, yang ini Dokter Jenderal Terawan, Bu Nana, bukan saya, Bu Nana. Ya, sehingga waktu Dokter Terawan itu jadi Menteri Kesehatan, nah beliau mempromotori ini. Jadi ini resmi program negara sebetulnya pada saat Pak Terawan menjadi Menteri Kesehatan, dan sampai hari ini SK Menteri Kesehatan di bidang itu juga belum dicabut. Nah, sehingga ini agak, kalau saya lihat agak, kalau saya mengatakan terkantung-kantung mungkin juga terlalu dramatik. Ini menjadi harus bagaimana begitu. Sementara ini sebetulnya program pemerintah sendiri untuk sebuah terobosan. Saya kira gitu ya. Makasih. Siap, terima kasih Pak Dahlan atas sharingnya. Dan berikutnya saya akan memanggil abang saya, Pak Konjen dari Houston, Bang Andre. Silahkan Bang Andre. Makasih Bu Lia, selamat siang dari Houston teman-teman. Pak Adi, good to see you Pak Adi, and terima kasih Pak Dahlan atas sharing. Kita dulu teman-teman juga di tahun 2014 Pak Dahlan ya, kita sering mendorong kerjasama. Pokoknya kami dari Kemlu selalu mendukung setiap menteri, dan saya bangga sekali di sini bisa mendengarkan paparan dari teman-teman di Bu Lia, tadi Pak James, dan juga tadi saya dari Pak Butet. Tapi saya bangga sekali sahabat saya dan kakak saya Ibu Dubes Nana masih sangat peka dengan perkembangan yang ada di Amerika, bahkan juga memberikan saran. Saya siap mengunjungi Havana juga Bu Dubes kalau misalnya ada kesempatan. Tapi Bu Lia, saya mungkin hanya singkat saja, sangat singkat ya Pak Adi, bahwa intinya buat saya di Houston meskipun baru 3 minggu, Amerika sudah mulai full throttle ya Bu Lia ya. Tapi Joe Biden juga minggu lalu sudah mengeluarkan suatu kebijakan agar supaya yang terkena oleh COVID ini diberikan bantuan. Saya pikir pemerintah Indonesia juga melakukan hal yang sama sejak terjadinya COVID ini ya Pak Adi ya. Namun kita juga dari dulu harus mengimbangi antara COVID, vaksin, dan juga percepatan pemulihan ekonomi. Tapi buat orang di Texas, Gubernur Pak Adi sudah langsung menyatakan bahwa tidak lagi wajib pakai masker dan semua toko harus buka. Jadi mungkin Bu Dubes Nanan yang tahu nih, orang Texas agak berbeda dengan Amerika ya Bu Lia ya. Mereka pokoknya maju dulu meskipun belum siap. I think itu suatu semangat yang bagus yang dapat kita pelajari. Saya yakin tadi paparan dari Pak Rosan dan juga Pak disampaikan adanya suatu vaksin gotong royong. Semangat kan itu ya Bu Lia ya. Kita harus bisa memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia that it's gonna get better. Dan saya dari Houston, sebagaimana semangatnya Bu Nana selama ini, saya akan terus memfasilitasi. Dan kalau bisa, kita bisa memberikan semangat ke masyarakat Indonesia, Pak Adi ya, agar supaya as bad as it looks, you have friends in America, you have friends in Cuba, and kita dari Kemlu siap memfasilitasi bangkitnya kembali Indonesia setelah COVID. Itu aja Bu Lia, terima kasih. Salam Bu Dubes Nama. Terima kasih. Dan ini sebelum kita tutup, saya akan mengundang Mas Gatut dari Askomik untuk memberikan update 1 menit aja, Mas Gatut. Ya, terima kasih Mbak Lia dan semua yang hadir. Hanya curhat saja, jadi kami dari Asosiasi Musisi dan Pekerja Seni di Jakarta ini sedang pendataan untuk vaksin COVID ini.
Jadi tadi malam sudah direkap dan alhamdulillah sebentar lagi kami juga akan mendapatkan vaksinasi dan musisi bisa berkarya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebelum kita foto bersama, saya hendak mengucapkan terima kasih secara khusus. Yang pertama adalah ke abang saya, Dr. Ali Al-Katiri. Pak Dokter, kalau nanti saya daftar kerja ke perusahaannya dokter ya. Terus ke kakak saya juga, Dr. Mia. Lalu ada Dr. Rizky dan Dr. Farah dari Mataram. Dr. Heru tadi dari Utah. Namun beliau selalu keluar masuk karena beliau kerjanya di emergency, jadi selalu begitu. Dan juga ada nakes kita, yaitu Pak Yohanes Sulistiono. Nah ini beliau ini background-nya itu selalu live ya, jadi itu beliau tuh memang kerjanya di rumah sakit, jadi background-nya tuh asli. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang udah hadir pada hari ini. Yang pertama Pak Rosan yang memang sudah harus berangkat, tadi ada pertemuan lain. Lalu kakak saya Mbak Petra dan Mas Butet, dan juga teman-teman lain atas nama tim dapur, saya mengucapkan selamat berhari Senin, sampai bertemu lagi minggu depan. Acara ini selesai untuk minggu ini, dan sebelum kita mendengarkan lagu penutup, saya mengundang penasihat kita Pak Adi Harsono untuk secara official menutup acara ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia. Saya senang sekali bahwa hari ini juga ramai dan kita dengar banyak dari Jakarta, dari teman yang sudah baru terima vaksin Johnson & Johnson. Mungkin pada saat Agustus mungkin ada teman yang terima vaksin di Kuba. Kita juga bisa sharing, dan saya senang sekali bahwa teman-teman yang sharing semua sudah terima vaksin. Itu sehat-sehat ya, dan reaksi dari vaksin paling keras itu coba lapar aja. Itu yang kelihatannya paling keras, itu yang reaksi yang negatifnya itu keras. Ya, sampai jumpa minggu depan, kalau bisa ikut terus ya, dan ikut memberikan sumbangsi supaya negara Indonesia tetap cepat sekali kembali ke pemulihan ekonominya. Dan kita berdoa bahwa Indonesia lebih maju lagi ya di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Pak Adi. Sekarang saya ambil foto bersama ya. Last chance yang kameranya nggak nyala, tanggung jawab sendiri. 1, 2, 3. Senyum Pak Soden. Sebentar, saya kirim halaman pertama. Sebentar. Halaman kedua, lalu halaman ketiga, sampai jumpa minggu depan. Dan dengan ini acara kali ini ditutup dengan kembali lagi lagu dari Mbak Yaya, dan kita lihat ya foto kita letaknya di mana kali ini. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Silahkan Mas Didi.